Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrin innal insana lafil khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik teman-teman semuanya, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada Bapak Dr. Rahma MSN selaku dosen pengampu wancana analisis wancana. Dosen pengampu mata kuliah analisis wancana. Baik, di sini saya Muhardi Gunawan, mahasiswa Magister KPI semester 2 dengan nomor induk mahasiswa 24 20 20 1 20 10. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS saya ya teman-teman semuanya yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Rahma. Di sini saya mengambil pembahasan tentang dakwah sebagai estetika algoritmik wancana keimanan dalam scroll TikTok. Analisisnya bagaimana algoritma ini menentukan arah spiritualitas digital. Baik, mungkin langsung saja ya teman-teman ke pembahasannya. Di sini saya sudah membuat PowerPoint-nya. Nanti saya sertakan di dalam video ya teman-teman. Ini pembahasannya yaitu dakwah sebagai estetika algoritmik, memahami bentuk baru spiritualitas di era digital. Sebelum kita langsung masuk ke dalam lebih dalam, kita harus mengetahui konsepnya dulu ya teman-teman. Di slide kedua ini ada pengantar konsep. Sebagaimana dakwah ini sebagai estetika algoritmik, yaitu kombinasi antara seni dakwah dengan logika algoritma media digital. Tujuan analisisnya yaitu memahami bagaimana algoritma ini membentuk wacana keagamaan di platform seperti TikTok, YouTube, Instagram dan lain-lain. Tentu di sini medianya yang sudah ditentukan oleh Bapak Dr. Rahma tadi yaitu TikTok. Jadi kita pembahasannya tentang TikTok ya teman-teman semuanya. Baik, selanjutnya di slide yang ketiga. Di sini ada dua pilar konsep. Nah, jadi untuk membahas ini kita harus memahami dulu dua pilar konsep ini. Yang pertama yaitu dakwah sebagai estetika, dan yang kedua algoritma sebagai kurator digital. Nah, dakwah sebagai estetika ini gimana sih? Nah, yang pertama yaitu penyampaian pesan dengan cara yang indah dan menyentuh. Contohnya yaitu bisa menggunakan seni atau seni tradisional di dalam penyampaian dakwah, bisa dengan penggunaan lagu Jawa dalam dakwah Islam. Nah, teman-teman semuanya, misalnya dalam konteks tradisional kan, dakwah tidak hanya tentang penyampaian pesan saja teman-teman, tetapi juga mencakup cara penyampaian yang menyentuh hati dan indah. Jadi bagaimana sih kita itu mengemas pesan itu supaya nyampai dan menyentuh hati kepada mad'u kita atau audiens kita. Jadi bisa dibungkus dengan seni dalam berdakwah. Jadi ini sehingga pesan ini lebih menarik, mudah diterima dan berkesan pada audiens kita. Nah, jadi praktik seperti penggunaan ya tadi seperti contohnya tadi itu lagu Jawa dan menyampaikan ajaran Islam adalah contoh nyatanya itu bagaimana estetika lokal itu dapat diakomodasikan untuk efektivitas dakwah ya. Misalnya dalam lagu Jawa itu banyak ya teman-teman semuanya, para pesyair atau pendakwah itu mengemas pesan dakwahnya itu dalam bentuk lagu-lagu Jawa dan lain sebagainya. Di sini kita mengambil contohnya lagu Jawa ya. Misalnya Tombo Ati, itu kan pesan dakwahnya sangat dalam sekali dalam dikemas dalam lagu Jawa gitu. Terus yang kedua ya teman-teman yaitu algoritma sebagai kurator digital. Nah, di sini yaitu sistem rekomendasi TikTok di For Your Page. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi interaksi pengguna, informasi, video, dan cluster minat. Nah, kita akan membahas sedikit tentang ini. Nah, jadi algoritma TikTok itu sebagai kurator digital. Jadi bagaimana algoritma TikTok ini adalah sistem rekomendasi yang bertugas
mengkurasi konten untuk setiap pengguna di For Your Page-nya atau FYP-nya ya teman-teman semuanya. Nah, tujuannya adalah memaksimalkan waktu tonton interaksi dengan menunjukkan konten yang diprediksi akan disukai pengguna. Jadi algoritma ini sudah menentukan kita ini sukanya yang video yang bagaimana seperti itu. Jadi dia merekomendasikan video itu sehingga kita sebagai pengguna itu menyukai video ini, sehingga kita terus menarik minat kita terhadap aplikasi ini dan terus scroll terus gitu teman-teman. Nah, jadi preferensi penggunanya melalui itu interaksi pengguna seperti video yang dilihat itu hingga tuntas, disukai, dibagikan atau diulang-ulang gitu ya teman-teman. Nah, terus informasi videonya seperti ada hashtagnya, captionnya, suara tren misalnya, yang lagi tren itu suaranya apa sih, kita masukkan ke dalam videonya dan efek yang digunakan. Nah, terus cluster minat. Jadi TikTok ini melaporkan pengguna itu berdasarkan minatnya teman-teman semuanya. Seperti ya hashtag booktalk gitu, atau statement top untuk menyajikan konten yang sangat tersegmentasi teman-teman. Ya, jadi semuanya itu sudah diatur, sudah diwancanakan, sehingga dikelompokkan menjadi satu, sehingga nanti yang direkomendasikan terhadap kita itu ya tentang apa yang kita suka itu teman-teman. Jadi kita itu ngikut aja gitu, ngikut alur apa yang disajikan oleh TikToknya gitu. Lanjut dari dua pilar konsep ini, selanjutnya yaitu kita langsung masuk ke analisisnya saja ya teman-teman ya. Yang pertama ada beberapa analisis ini. Kita ambil yang analisis pertama, yaitu tentang personalisasi dan eko kamar khusus spiritual. Nah, jadi ada eko kamar khusus. Apa sih eko kamar khusus ini? Eko kamar khusus itu teman-teman, jadi kita itu diputar atau bisa dibilang algoritma itu dirancang untuk menunjukkan lebih banyak konten yang serupa misalnya. Jadi kita mencari tentang apa sih yang kita sukai, maka yang muncul setelahnya walaupun kita tidak mencari lagi itu tentang apa yang kita cari tadi. Nah, itu yang disebut eko kamar khusus ya teman-teman semuanya. Nah, dari eko kamar khusus ini banyak sekali manfaatnya, dampak positif, ada dampak negatifnya. Misalnya pengalaman dampak positifnya ya teman-teman ya, yaitu pengalaman keagamaan yang dipersonalisasi. Jadi kita itu personal gitu, pengalaman keagamaan kita itu ya tentang itu aja. Nah, terus dampak negatifnya itu terbentuk filter, bubble atau echo chamber gitu. Gimana sih? Nah, jadi spiritual echo chamber ini dimana seorang pengguna itu hanya terpapar pada satu intersepsi atau gaya dakwah tertentu. Nah, jadi tanpa terekspos pada keagamaan, pemikiran dan pendekatan ke agama yang lainnya. Jadi sudut pandang dampak negatifnya dari echo kamar khusus ini, jadi sudut pandang kita itu hanya tertuju dari apa yang direkomendasikan. Misalnya kita tentang suka dakwah Ustadz Hanan Attaqi nih. Jadi sudut pandang kita itu hanya dari Ustadz Hanan Attaqi saja, tidak melihat dari ustadz-ustadz yang lain atau ulama-ulama yang lain teman-teman. Itu dampak negatifnya, sehingga kita itu terbatas oleh echo chamber ini. Jadi filter bubble dan echo kamar khusus ini teman-teman, itu jahatnya ya, negatifnya dari echo kamar khusus ini. Contohnya ini ya tadi, penggunanya hanya melihat ceramah dengan gaya semangat tanpa terekspos pada pendekatan lainnya seperti tasawuf atau filsafat gitu. Nah, terus analisis yang kedua yaitu estetika yang diperantarai algoritma. Jadi di sini konten harus bersaing berdasarkan metrik platform. Ciri-ciri konten yang direkomendasikan yaitu hook yang kuat. Contohnya hook yang kuat itu kayak captionnya atau judulnya. Misalnya contohnya ini
inilah dosa yang tidak diampuni Allah. Jadi itu menarik minat penonton. Oh, apa sih dosa yang tidak diampuni oleh Allah ini gitu. Terus dari editing dinamisnya, jadi transisi cepat, terus efek suaranya itu berpengaruh terhadap estetika yang diperantarai algoritma ini, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu dari ciri-ciri konten yang direkomendasikan itu dari durasi, teman-teman. Jadi durasi singkat ini sangat berpengaruh, sangat direkomendasikan oleh platform gitu. Dimana video yang 15 sampai 1 menit itu sangat banyak atau mudah untuk FYP atau for your face tadi ya, teman-teman. Nah, risikonya, pesan agama direduksi menjadi soundbite. Jadi apa ya? Dipotong-potong gitu, teman-teman. Pesannya itu dipotong-potong sehingga tidak sampai selesai karena efek durasi ini. Itu resiko dari konten ini harus bersaing berdasarkan metrik platform gitu. Dan yang analisis yang ketiga yaitu ada pada pergeseran otoritas keagamaan. Nah, misalnya visibilitas ke dalam ilmu, dai bisa viral karena karisma atau skill editing, bukan karena kapasitas ilmu. Contohnya, seorang kreator konten dengan followers jutaan karena video motivasi singkat, meski tidak memiliki latar belakang pendidikan agama formal, dia bisa bisa dianggap atau bisa diikuti. Nah, tapi siapapun sekarang itu, teman-teman semuanya, bisa untuk menjadi seorang pendakwah tanpa latar belakang keilmuan yang jelas. Ya caption-caption yang singkat yang bisa itu, padahal itu belum tentu dia dapat itu dari diri dia sendiri, dari dia belajar, bahkan dia melihat atau lewat juga di FYP-nya dia dan dia ambil dan buat video sendiri gitu, teman-teman. Nah, jadi pergeseran otoritas keagamaan di sini sangat berbahaya, teman-teman. Jadi banyak orang itu mengikuti suatu kelompok atau menjadi jamaah dari suatu ustadz yang tanpa latar belakang keilmuan yang jelas. Ya, itu terjadi pergeseran otoritas keagamaan yang sangat mengkhawatirkan saat ini ya, teman-teman. Dan analisis selanjutnya yaitu pembentukan komunitas mikro. Nah, jadi mikro virality, konten viral dalam komunitas tertentu, contohnya komunitas itu ya hijrah TikTok, Quran Reaction, atau tafsir talk. Jadi membentuk komunitas mikro di dalam ini, pembentukan komunitas mikro gitu, teman-teman, dalam TikTok ini. Nah, terus dampaknya, ada dampak positifnya, tentu ada support system. Jadi di dalam komunitas mikro ini ada bentuk supportnya antara satu sama lain. Jadi dapat dampak terus, tapi tidak teman-teman, tidak hanya positif, negatifnya pun ada. Jadi echo chamber yang mengukuh pandangan sempit. Nah, jadi kembali lagi kepada slide yang tadi ya, teman. Echo chamber ini bagian dari kamar khusus. Nah, jadi sudut pandang kita itu menjadi sempit. Nah, jadi bagaimana kita itu hanya bersudut pandang, hanya melihat itu dari satu sisi saja. Misalnya komunitas Hijrah Talk. Nah, Hijrah Talk ini siapa sih ketua komunitasnya? Misalnya Ustadz A misalnya. Jadi sudut pandang itu hanya dari Ustadz A saja. Misalnya Ustadz A ini berlatar belakangkan ilmunya dari tasawuf. Jadi dia melihat itu dari tasawufnya saja gitu, berlatar belakangkan ilmu tasawufnya saja, dari segi filsafat, tauhidnya, dan yang lain dia nggak tahu gitu. Jadi echo chambernya itu membuat pandangan kita itu menjadi sempit karena terdiri dari sudut pandang saja. Itu dampak negatifnya, teman-teman. Nah, dari beberapa analisis tersebut, tantangan etika dan substansinya, jadi yang pertama itu konfirmasi menjadi bias atau polarisasi. Yang kedua, modifikasi agama. Dan yang ketiga yaitu penyederhanaan pesan. Nah,
konfirmasi bias dan polarisasi ini contohnya itu pengikut mazhab tertentu hanya terpapar konten yang mendukung pandangan mereka saja gitu. Jadi dia nggak bisa menerima masukan, tidak bisa melihat sudut pandang dari yang lain, dari agama, dari mazhab yang lain, atau dari pengikut yang lain. Jadi dia hanya terpapar dari konten yang mendukung pandangan mereka saja. Jadi nggak ada nggak ada sudut pandang yang lain yang bisa dia terima gitu dari dari konfirmasi bias dan polarisasi ini, teman-teman. Dan yang kedua yaitu ada komodifikasi agama. Contohnya dakwah itu dikemas dengan produk jualan seperti minyak wangi atau baju. Nah, jadi agama itu menjadi apa ya? Komodifikasi agamanya dibungkus dalam bentuk jualan gitu, teman-teman. Seperti kita sudah berjualan tapi membawakan agama dibungkus dalam keagamaan. Itu salah satu datangannya ya. Jadi seperti kita berjualan minyak wangi, jadi pesan-pesan yang misalnya sunnah rasul semuanya itu dibungkus di dalam bentuk jualan. Misalnya, oh kita ini harus memakai minyak wangi kalau mau sholat, biar ini itu sebagian dari sunnah. Atau baju, tidak boleh memakai baju apa ya, baju-baju yang tidak menutup aurat gitu. Itu dijual untuk menjual pesan apa, baju-baju agamis sih, yang disebut baju agamis itu semua kan wacana semuanya, teman-teman. Ya baju yang kita pakai, baju yang menurut kita nyaman ya kita pakai aja. Nah, jadi ada baju agamis nih. Baju agamis itu seperti apa ya, menurut yang besar, geleber gitu kan, yang kayak jubah atau baju koko dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya adalah bagian dari wancana. Jadi itu adalah tantangan komodifikasi agama. Nah, terus poin yang ketiga yaitu penyederhanaan pesan. Nah, jadi contoh penyederhanaan pesannya ajaran sabar disampaikan dalam 15 detik tanpa konteks. Nah, ya contohnya tentang sabar atau ikhlas itu hanya beberapa detik saja. Bayangkan teman-teman, sabar itu banyak ya, maksudnya pembahasannya itu tinggi, dan ini dikemas bahkan berjam-jam tapi dikemas dalam beberapa detik saja. Nah, jadi ini tentu sangat mengkhawatirkan terjadi kesalahan berpikir atau pemaknaan yang tidak tepat dari apa yang kita pelajari, sehingga efisiensi penyampaian pesannya itu tidak tuntas, sehingga terjadi pemahaman yang bias nantinya, teman-teman. Nah, terus di slide yang ke-9 ini yaitu ada peluang dan rekontekstualisasi. Jadi dakwah ini lebih terjangkau dan kreatif, bentuk ekspresi baru, terus ada peningkatan kualitas. Nah, terus dakwah ini terjangkau dan kreatif, contohnya ini ya dai itu menggunakan TikTok untuk menjangkau generasi muda. Bukan hanya generasi muda ya teman-teman, semuanya, tua, muda, dewasa, apapun semuanya bisa dijangkau, anak-anak jadi bisa dijangkau. Jadi memperbanyak jamaah atau mat'unya juga yang bisa melihat pesan dakwah yang dia sampaikan melalui platform yang seperti TikTok itu ya teman-teman. Nah, terus bentuk ekspresi baru, contohnya itu fitur duet atau dialog virtual, bisa disebut stitch untuk tafsir ulang gitu. Jadi bisa duet ini misalnya apa ya namanya kemarin ya, duet gitu, collab bahasanya ya kalau di YouTube itu. Collab bisa sharing misalnya dari kreator A ke kreator B, ini saling membuat konten satu sama lain, bersatu atau membentuk podcast dan lain-lainnya. Nah, terus peningkatan kualitas. Nah, contohnya itu pesantren mulai mengajarkan produksi konten digital. Jadi pada anak-anak pesantren juga sekarang tidak hanya
yang dia pelajari itu bisa dia bagikan ke teman-teman yang lain melalui platform digital ini gitu, yang dia pelajari, yang dia dapatkan dari pesantren itu teman-teman. Jadi peningkatan kualitas gitu. Nah terus di slide yang ke-10 ini menavigasi spiritualitas di era algoritmanya. Jadi ada bagi pengguna, ada bagi dai-nya. Jadi bagi pengguna aktif mencari sumber terpercaya keluar dari echo chamber, itu salah satu poinnya. Terus jadi kita itu harus mencari sumber yang terpercaya. Misalnya kita itu suka sama seorang dai ya, pendakwa, kita harus cari sumber terpercaya tentang beliau, misalnya dari pendidikannya, dari bidang keilmuannya, bidang apa. Jadi jangan mudah percaya. Jadi kita harus mencari sumbernya itu. Ini latar belakang pendidikannya di mana, S1-nya, S2, atau dia doktornya di mana, dia belajar di mana, di negara mana, Maroko kah, Arab, atau di mana. Jadi kita harus mencari sumber yang terpercaya tentang apa yang kita sukai terhadap suatu dai atau pendakwa. Jadi ini menavigasinya ya teman-teman. Terus kita itu juga harus keluar dari echo chamber atau kamar khusus tadi ya teman-teman. Echo chamber ini bagian dari kamar khusus gitu. Jadi kita itu janganlah melihat suatu permasalahan, suatu pembahasan itu dari sudut pandang apa yang kita yakini saja. Kita harus berusaha melihat dari sudut pandang yang lain atau mazhab yang lain gitu teman-teman. Supaya kita ini punya pemahaman yang lebih luas gitu. Kita bisa melihat permasalahan ini tidak hanya dari akar atau kepercayaan kita saja, kita bisa melihat dari kepercayaan dari mazhab-mazhab yang lain gitu. Nah, terus bagi dai-nya, itu tadi bagi pengguna ya, ada mencari sumber terpercaya dan keluar dari echo chamber. Terus bagi dai yaitu menyeimbangkan estetika dan substansinya, jadi harus diseimbangkan. Nah, yang kedua itu menjaga etika dakwah. Tentu teman-teman semuanya, seorang dai harus menjaga etika dakwah ini ya, jangan menyebarkan, salah satunya ya, menyebarkan fitnah atau menyampaikan pesan-pesan yang tidak sesuai dengan ajaran yang diyakini. Terus selanjutnya kesimpulan teman-teman semuanya. Di slide terakhir ini ada kesimpulan. Jadi dakwah algoritmik ini adalah realitas yang harus dihadapi pada saat ini ya teman-teman. Tentu algoritma ini bukanlah netral ya, aktif membentuk spiritualitas digital. Nah, perlu yang terakhir yaitu perlu kesadaran kritis dari pengguna dan kreativitas beretika dari dai. Jadi kita sebagai pengguna harus kritis melihat konten-konten yang tersebar, melihat konten-konten yang kita lihat atau pencarian yang kita cari. Jadi kita harus kritis, jangan hanya menerima saja, menerima masuk saja, sehingga membuat echo chamber dari sudut pandang yang kita yakini saja, kita tidak melihat sudut pandang yang lain. Itu sangat berbahaya teman-teman. Nah jadi kita itu perlu kritis terhadap apa yang kita terima atau yang kita cari di platform ya TikTok ya contohnya di sini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah sama-sama kita mohon ampun. Pada Bapak Rahmat terima kasih. Saya akhirul kalam. Allahumma fiq ila yaumin thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.